Kita akan melanjutkan ke tema debat kemarin yang berikutnya dalam sesi tanya jawab antar Capres. Anies Baswedan bertanya kepada Prabowo Subianto terkait etika politik ketika putusan MK yang meloloskan Cawapres Gibran terbukti adanya pelanggaran etika oleh Hakim MK. Kita akan saksikan berikut ini. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tim saya, para pakar hukum yang mendampingi saya, menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan, dan tindakan pun itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham ya, sudahlah. Fenomena ordal ini menyebalkan. Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal. Mau ikut kesebelasan ada ordalnya. Mau masuk jadi guru ordal. Mau daftar sekolah ada ordal. Mau dapat tiket untuk konser ada ordal. Ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik nggak berjalan. Yang membuat etika luntur. Dan ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat, tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal, maka rakyat kebanyakan, dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu, beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan, Pak, di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal. Kalau tidak ada ordal, nggak bisa jadi guru, nggak bisa diangkat. Lalu apa jawabannya? Atasan saya bilang, wong yang di Jakarta aja pakai ordal, kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal? Negeri ini rusak apabila tatanan Waktunya itu hilang. habis. Ya. Mas Anies, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Hakim yang tertinggi adalah rakyat. Tanggal 14 Februari, rakyat yang akan mengambil keputusan. Baik, saya akan langsung ke Pak Herman. Saya ingin minta tanggapannya. Jadi kalau tadi kita dengarkan, artinya dari sisi hukum maupun juga pelanggaran etika bagi kubu Prabowo sudah dikatakan clear begitu ya, tidak terbukti begitu ya. Kalau terkait kemudian dengan ordal sendiri, ini seperti apa tanggapannya? Apakah ada gagasan juga begitu terkait dengan hal ini? Pertama, memang dalam kehidupan itu paling mudah mengkritik. Itu paling mudah, murah gitu ya. Padahal kalau diibaratkan sebagai pengamat sepak bola lah misalkan. Pengamat sepak bola itu kadang lebih hebat daripada pemain bola. Padahal pengamat bisa saja tidak bisa bermain bola. Ini sama gitu ya. Mas Anies kan pernah menjadi gubernur. Kemudian pernah juga dalam pemerintahan. Nah, apa yang kemudian telah dilakukan, ungkap saja. Apa yang telah dilakukan di dalam rangka untuk bisa menghilangkan ordal-ordal tadi gitu. Jangan kemudian mengkritik dirinya sendiri. Dan menurut saya ini menjadi tidak etis justru. Anies pernah menjadi gubernur, pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Justru kami yang di luar, yang sampai saat ini tentu kami juga tetap menyuarakan yang baik itu baik, yang benar itu benar, yang buruk itu buruk, yang perlu disempurnakan itu disempurnakan. Tetap kami menyuarakan sampai hari ini gitu ya. Dan kemudian apakah dengan strategi-strategi yang untuk bisa menghilangkan order seperti apa? Ya tadi, bahwa ada reformasi birokrasi yang tentu ini harus dijalankan secara konsisten. Jelas Pak Prabowo pernah turut serta di dalam bagaimana menata birokrasi. Beliau adalah pejabat yang paling senior saat ini. Mampu saya kira. Dan tidak dengan kritik semestinya. Kalaupun kemudian ada gagasan, ya dengan gagasan, dengan ide. Dengan cara seperti apa mampunya seseorang ataupun calon presiden ini untuk bisa menuntaskan persoalan-persoalan ini. Bukan dengan hanya mengkritik.
sekali lagi kritik ini paling gampang dan paling mudah. Tadi Oke. persoalan bagaimana etika MK kan sudah selesai, semua sudah dijalankan secara legal formal. Bahwasanya kemudian ada pelanggaran etika sudah diselesaikan. Bahkan kemudian ada gugatan lanjutan terhadap mempersoalkan terhadap hasil dari MK sebelumnya tetap juga sesuai. Artinya, kenapa harus mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah menjadi keputusan hukum tetap? Ini kan Oke. sudah legal formal. Penyelenggara bahkan sudah memberikan keputusannya. Nah, jangan kemudian mengkritik sesuatu yang sudah menjadi ketetapan hukum. Itu yang dimaksud. Yang Oke. yang ketiga, Baik. tentu kalau ordal itu dianggap bahwa sekarang ini menjadi persoalan bangsa kita, loh kenapa di DKI Jakarta selama 5 tahun tidak diberantas gitu? Kenapa kalau tahu ada persoalannya, kenapa tidak diselesaikan? Nah ini yang menurut saya semestinya ya bagaimana para capres tidak hanya bisa mengkritik, tidak bisa hanya menyerang, berbicara persoalan etika, padahal sebetulnya dia sedang melanggar etika Baik. sendiri. Nah ini yang menurut saya ayo menjadi kesadaran kita bersama. Kalau Oke. memang bahwa debat ini adu gagasan, adu ide, adu program, bagaimana menuju Indonesia Emas 2045, ya itu yang harus dibicarakan. Bukan Oke. kemudian flashback Baik. jauh ke belakang. Dan Baik, Pak bahkan Herman. kemudian hal-hal yang dia tahu sendiri, yang itu tidak dituntaskan secara sendirinya. Oke. Ya ini yang menurut Saya saya ingin Pak beri Prabowo dengan kesempatan, Pak tegas Herman. mengatakan itu. Oke, saya ingin berikan kesempatan kepada Pak Dedi. Pak Dedi, kalau dari tim Anda sendiri, begitu dari Ganjar Pranowo sendiri, seperti apa sebenarnya menanggapi terkait dengan putusan MK ataupun juga putusan MK dan terkait dengan juga fenomena ordal ini sendiri? Ya kalau soal MK itu sudah jelas dinyatakan ada pelanggaran etika berat untuk tidak dibilang manipulasi. Etika berat itu kan bahasa hukum atau katakanlah bahasa yang diciptakan untuk membuat itu tidak terlalu menyerang kehormatan Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Jadi sebenarnya putusan MK itu ya jelas-jelas cacat, tidak beretika dan merupakan hasil penyeludupan hukum kalau menurut Profesor Yusril. Itu satu hal. Persoalannya adalah kita tidak bisa menganulir karena tidak tersedia mekanisme di MK untuk membatalkannya. Karena keputusan MK itu final dan mengikat, gitu loh. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang salah, gitu. Yang kedua, MK ketika membacakan putusannya menyebutkan bahwa tidak semua harus diketahui publik. Jadi MK jelas-jelas secara tidak langsung mengatakan bahwa telah terjadi sebuah upaya yang luar biasa yang memporak-porandakan kehormatan dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk keamanan negara dan bangsa ini dikatakan tidak semua publik harus mengetahui. Jadi itu sudah jelas lah. Putusan MK itu adalah putusan yang salah, tetapi kita tidak bisa membatalkan, terpaksa harus menerima. Itu satu. Oke. Soal fenomena ordal orang dalam, ya saya menganggapnya sebagai sebuah gimmick, ya gimmick dalam debat yang memang dibuat untuk memancing perhatian publik. Tetapi Pak Anies Baswedan tidak punya kredibilitas untuk menyinggung itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia orang yang berperilaku sama persis dengan apa yang dia katakan. Tadi seperti dikatakan Bung Herman. Sewaktu Pak Anies menjadi menteri, dia punya tim yang jumlahnya hampir 200 orang. Kalau saya tidak salah, silakan dikoreksi. Itu kan ordal semua, itu orang dalam. Sewaktu dia menjadi gubernur, dilantik, dia punya 73 orang anggota TGUPP. Baik. Ya, di seluruh Indonesia, Oke. itu yang paling besar jumlah anggota TGUPP. 73 orang, biayanya per bulan itu APBD-nya 18,9, hampir 20 miliar. Setiap Oke. bulan itu hanya gaji, belum operasional. Dan Baik. apa yang Baik, terjadi saya harus di beri DKI kesempatan juga selama kepada zaman Gus Pak Coy ini Anies? Pak Dedi karena waktu kita sudah Ya terbatas. sebentar, sedikit Ya, lagi. dipersingkat Apa yang saja, Pak terjadi Dedi. pada zaman Pak Anies? Ya, saya punya keluarga yang bekerja sebagai PNS di DKI. Yang bolak-balik minta tolong, kan kalian ketua DPRD, ini kita nggak bisa naik kalau nggak punya kenal orang dekat Pak Anies. Itu terjadi di Pemda DKI. Jadi Pak Baik. Anies itu nggak punya kredibilitas bicara soal ordal karena dia Oke. termasuk pelaku menurut Oke, saya. kita minta
Baik, Gus Coy mungkin bisa ditanggapi, tapi singkat saja karena waktu kita sudah habis sebenarnya. Silahkan Gus Coy. Saya menanggapi secara umum hal-hal yang buruk di pemerintahan, semua waktunya untuk diangkat oleh calon-calon presiden. Kemudian ini bagian dari refleksi, evaluasi. Kemudian ke depan semuanya harus berbuat sebagaimana keinginan rakyat. Sudah itu aja. Masing-masing ada kelemahan, masing-masing ada kelebihan, kan? Itu saya kira. Nah, Mas Anies mengangkat hal-hal seperti itu penting karena ini untuk menjadi pelajaran bagi semuanya. Dan saya kira potret birokrasi di DKI selama Mas Anies, saya kira salah satu yang terbaik karena penghargaan dari berbagai lembaga internasional itu saya kira terbanyak dibanding dengan provinsi-provinsi yang lain. Sehingga ketika dia menyatakan sesuatu berdasarkan fakta dan itu adalah cermin dari kredibilitas dia. Soal etika saya kira Mas Anies tanya soal perasaan Pak Prabowo. Bagaimana seorang calon presiden gitu kan itu menerima satu fakta yang secara etik itu tidak padahal etika itu tertinggi, nilai tertinggi, norma tertinggi di atas hukum. Oleh karena itu kita terus-menerus mengumandangkan etika. Kita sepakat. Baik. Saya kira itu. Baik, Gus Coy. Terima kasih. Etika menghargai kepada yang telah membesarkan juga harus dijunjung saya kira ya. Baik, waktu kita sudah habis. Maaf Pak Herman, Pak Deddy dan juga Gus Coy. Sayang sekali mungkin kita bisa melanjutkan di lain kesempatan. Maaf sekali durasi kita benar-benar sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.